Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilman wa fahman amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahu. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua, meskipun dalam kondisi wabah COVID-19 ya, kita lebih banyak nikmat-nikmat yang lain. Oleh karena itu, didikan para guru kita mengajarkan bahwa ketika menghadapi musibah atau wabah apapun, kita senantiasa mensyukurinya. Maka alhamdulillah ala kulli hal. Ini menjadi cara kita untuk mensyukuri nikmat itu sendiri. Dalam setiap keadaan apapun, kita senantiasa bersyukur. Dan alhamdulillah juga kita bisa, saya pribadi bisa bersilaturahim dengan para ketua UPPA, dengan para kader se-Lampung Selatan ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, dalam posisi apapun, kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kemudahan, kelancaran, diberikan kekuatan dan kesabaran, diberikan keberkahan, kecukupan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Amin. Amin. Dan yang lebih pentingnya adalah keistiqomahan dan husnul khotimah. Pak Ketua DPD Lampung Selatan, Pak Bowo, kemudian ada calon Wakil Bupati Lampung Selatan, Pak Antoni Imam. Mudah-mudahan ini kedua orang kader dakwah di samping kiri kanan saya ini senantiasa diberikan kekuatan Allah SWT untuk mensukseskan tugasnya masing-masing. Pak Bowo menyelesaikan tugasnya di kepengurusan ini ya, karena kurang lebih tanggal 26 Juli mau ada pemira, nanti dilanjutkan suksesi tentunya, ada munas dan seterusnya, nanti ada suksesi kepengurusan. Kemudian ada Pak Antoni Imam ya, beliau sedang berjuang, dan tentu kita karena bukan istilahnya ketika ada kolam mau nolong orang kemudian Pak Antoni Imam kejebur ke kolam yang banyak buayanya, bukan begitu. Nah, tapi ya, posisinya kita mendukung, ikut nyebur untuk kemudian nolong orang itu yang sedang kesulitan. Ikhwati fillah rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, informasinya 10 menit lagi ya. Seluasnya waktu. Apa ya? Saya ingin menyampaikan tentang tabiat dakwah. Bahwa bicara tentang tabiat ini bicara tentang watak ataupun karakter dakwah itu sendiri, yang ketika nggak ada itu pada diri kita, maka akan kita pertanyakan apakah kita betul seorang dai atau bukan. Tabiat itu sesuatu yang melekat, yang ketika itu tidak ada maka bukan bagian dari tabiat itu sendiri. Contoh misalnya Pak Antoni Imam orangnya lembut misalnya, maka ketika Pak Antoni Imam ini keras, itu bukan Pak Antoni Imam, kira-kira gitu. Berarti ada yang salah, berarti beliau sedang ada masalah.
berarti perlu dipertanyakan, jangan-jangan bukan pantomima, kira-kira begitu. Demikian juga dengan dakwah, dia punya tabiat, ya. Dan tabiat, dari sekian tabiat, saya ingin sampaikan satu saja, yaitu bahwa tabiat dakwah itu adalah ujian. Artinya, kita akan tanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah berdakwah atau belum, maka ukurannya adalah apakah kita sudah merasa banyak ujian untuk kita atau tidak. Ya. Kalau kita masih merasa gamang, jangan-jangan bukan dakwah, barangkali memang belum mendapatkan ujian yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan, misalnya ujiannya ada di dalam surat Ghafir ayat 26, ya. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhhira fil ardil fasada. Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi. Di sini jelas ada dua ujian, ya. Ujian dakwah, satu mau dibunuh, kan begitu. Yang kedua difitnah bahwa Musa akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Penjelasannya sudah sangat gamblang bahwa ketika sampai pada tahapan ini berarti sesungguhnya kita sedang berdakwah. Coba kita perhatikan Ustadz Lutfi, ya, dia dibunuh karakternya, ya. Kemudian dulu ada almarhum Ustadz Arifinto, dibunuh karakternya, difitnah dengan dikirim video seronok, kemudian disuting sama seorang wartawan. Itu pembunuhan karakter, ya, dibunuh kepribadiannya. Itulah gambaran ujian-ujian dakwah. Bahkan ujian dakwah itu sendiri bukan hanya person to person, tapi dia sudah melembaga, sudah terorganisir, ya. Dijelaskan juga di dalam surat Al-A'raf ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, dari pemukanya, orang-orang atau dayang-dayangnya Fir'aun, dia mengatakan, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan di negeri Mesir ini? Dikomporin, ya. Jadi bukan hanya saja Fir'aunnya yang ngomporin untuk membunuh, bahkan dikomporin oleh pengikut-pengikutnya. Ini sudah terorganisir. Bahwa ujian yang akan kita hadapi ke depan, dan sekarang juga kita merasakan, mereka mengorganisasi untuk kemudian memfitnah dan kemudian sampai pada tahapan membunuh dan seterusnya. Nah, ini menjadi catatan buat kita. Jangan-jangan perlu kita menghitung, menganalisa, misalnya, kenapa di Metro Nasdem berbalik arah? Ya, bagi kita yang bicara tentang tribulasi atau ujian-ujian dalam dakwah, mungkin ini salah satu bagian dari skenario yang mereka lakukan, bisa jadi. Ya, di Lampung Selatan kita ini, ya mudah-mudahan lancar, nggak ada masalah. Tapi patut untuk kita waspadai bahwa politik itu sangat mudah untuk berubah bagi orang-orang yang berkhianat, kan begitu. Kita perlu membaca, menghitung, mencermati seperti apa sepak terjang dari teman koalisi sekalipun. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi, tapi
konteks dalam pengertian ujian-ujian dakwah, hal-hal tersebut sangat mungkin. Dan ini Metro menjadi sudah salah satu contoh. Ini kita perlu berhati-hati. Ya. Kemudian apa kata Fir'aun? Ya, jadi ketika para pembesarnya tadi mengatakan, apakah engkau akan membiarkan? Kata Fir'aun, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan. Jadi skenarionya bukan dia yang akan dibunuh, tapi juga semua yang kira-kira akan berdampak kepada berkembangnya dakwah itu akan dihabisi. Kita sekarang masuk kepada oposisi dan kita juga luar biasa dinamisasinya di lapangan. Ya. Tapi tema pembunuhan di sini adalah pembunuhan karakter, parlemen threshold digedein biar kita nggak masuk, biar partai ini habis dan sebagainya. Itu cara pandang kita. Meskipun bisa jadi sampai pada tahapan pembunuhannya bisa jadi, ya, pembunuhan sesungguhnya. Saat ini tahapan kita baru seperti itu, dibunuh karakter kita, dibunuh partai kita, berupaya untuk dihabisin agar tidak eksis dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ya, bicara tentang tabiat dakwah itu bicara tentang ujian, ya. Kalau kita masih merasa kayaknya biasa-biasa aja, ya berarti kita perlu introspeksi sampai sejauh mana kita berkorban untuk dakwah ini, gitu kan? Sampai kemudian kita merasakan bahwa memang ini adalah kita merasakan ini ada ujian-ujian dakwah. Nah, apa sebetulnya hikmah di balik ujian? Ya. Agar kita juga paham, ya, benar posisi kita sebagai seorang dai, ya. Apa hikmahnya? Dijelaskan dalam Al-Ankabut ayat 3, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kafirin. Jadi untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang dusta, gitu. Ya, kita tidak bisa memungkiri walaupun kader inti kemudian sudah bersumpah janji, kemudian dalam perjalanannya ada yang ya santai-santai saja, ada juga yang memang berjuang, ada juga yang ya hanya pengamat, memberikan komentar dan tanggapan, ya. Ada juga yang mencari keuntungan pribadi, bisa jadi dia terjebak kemudian keluar dari koridor amal jama'i, kemudian dia mengambil apa yang kira-kira bisa bermanfaat untuk dirinya. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah ujian-ujian itu akan membedakan itu mana yang benar, ya, dalam komitmennya, dalam misi dakwahnya, mana yang memang berdusta. Ya, mudah-mudahan level kita jauh, nauzubillah min dzalik, jangan sampai kemudian masuk kepada dusta. Tapi kalau karena persoalan kita masih banyak kekurangan dan kelemahan, mudah-mudahan Allah cukupkan, Allah penuhi. Ya, saya memang nggak sanggup, masih begini, masih begitu, nggak apa-apa. Allah, mudah-mudahan Allah penuhi. Yang penting nilai yang ada pada diri kita adalah, yang terbangun adalah nilai bahwa kita memang seorang dai, nahnu du'at qabla kulli syai, ingin berjuang di jalan Allah. Adapun ada kekurangan-kekurangan, mudah-mudahan Allah yang tutupi, Allah yang sempurnakan. Kira-kira begini. Nah, saya ingin menyampaikan lebih teknis lagi, ini sedikit lagi tentang singkat-singkat, ya. Paling tidak ada 3 ujian dakwah. Pertama adalah ujian amal jama'i. Ujian amal jama'i ini kan kita sudah diikat, ya, diikat antara kiadah, antara pimpinan, antara prajurit, ya. Kemudian pimpinan mau membuat sebuah musyawarah, ya, sebaik-baiknya, tidak ada tendensi apapun, memang ini ingin kemaslahatan partai kita, kemudian membuat sebuah keputusan-keputusan. Nah keputusan-keputusan inilah yang perlu kita amankan. Inilah yang kemudian perlu kita pastikan bahwa keputusan itu bisa berjalan. Tadi ayatnya disampaikan oleh Ustadz Walidi, ya. Bahwa setelah syuro bainahum, kemudian faida azamta fatawakal Allah, kan begitu. Ya udah syuro, udah musyawarah, udah diputuskan, ya tawakal, kerja, berazam bekerja. Nah, kalau sekarang putusannya tidak ada perubahan, masih
Pak Antoni Imam, ya. Mudah-mudahan TEC juga segera menerbitkan SK-nya ke Partai Golkar untuk kita. Saya kira sampai saat ini masih beliau yang kemudian yang diamanahkan oleh partai untuk berjuang menjadi wakil bupati di Lampung Selatan. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin. Ujian nama Jamai, saya singkat kira-kira seperti itu. Jadi memang dalam perjalanannya suro atau musyawarah yang dilakukan itu antara pergerakan di lapangan dengan putusan-putusan itu tidak berimbang. Lebih banyaklah di lapangan, kerja-kerja lapangan. Maka komunikasi itu bisa dikatakan sebagai musyawarah. Komunikasi antar siapa yang diberi tanggung jawab. Kalau misalnya Pak Bowo yang bertanggung jawab, ya komunikasikan segala sesuatu sama beliau untuk kemudian beliau bisa melakukan diskusi-diskusi dengan BPH kemudian diputuskan. Nah, gitu. Jangan sampai keberkahan kita dalam konteks berjamaah ini hilang karena tidak ada musyawarah. Terus dilakukan itu. Kemudian ujian yang kedua adalah ujian sesama pejuang. Ya, ujian sama pejuang. Maksudnya ya masing-masing kita ini punya problem-problem yang problem itu juga tidak bisa digeneralisir. Ya, mungkin problem keluarga, mungkin ada problem anak atau istri, atau mungkin ada problem maisha dan sebagainya. Nah, dalam hal seperti ini maka kesabaran menjadi kata kunci. Misalnya ada taklimat, ayo sumbangan, misalnya begitu. Ya menghimbau untuk itu sangat dianjurkan karena memang dakwah kita ini memang mengorbankan apa yang kita miliki, ya, baik itu jiwa maupun harta. Ya, tetapi dalam prakteknya kita juga mesti melihat kondisi-kondisi masing-masing. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah, dia dengan keterbatasannya dia nyumbang banyak bisa jadi. Kalau Allah belum berikan itu hidayah, kemudian dia hanya sebatas yang dia sanggupi, ya nggak apa-apa juga gitu. Nah, ilustrasinya bisa dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Ya, ilustrasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turiduna zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyuruh Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Jadi ini kan kisahnya Rasul sedang mendakwahkan para pemuka Quraisy, kemudian dia mungkin bahasa saya nyuekin itu ada 3 sahabat yang pengen didakwahi, karena orangnya miskin dan seterusnya, ya orangnya. Tapi kenapa? Ini bahasa psikologinya, janganlah kedua mata berpaling dari mereka dan mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Maksudnya apa? Jadi dia ingin kalau pembesar itu masuk Islam, dia akan mendapatkan manfaat-manfaat yang besar untuk dakwah. Jadi kemaslahatan. Kadang-kadang kita mengatasnamakan kemaslahatan, kita lupa bahwa ada orang-orang yang memang sudah tersentuh dengan nilai-nilai dakwah, itu terabaikan. Sementara dia terus punya visi. Anggap misalnya kita punya misi untuk memenangkan dakwah di Lampung Selatan menjadi wakil bupati. Kemudian kita punya angan-angan, punya keinginan untuk ya ini donasi sekian dari kader sekian, punya catatan, punya hitung-hitungan. Tadi Pak Ketua sudah sampaikan, Pak Otang dijaga misalnya. Tapi jangan sampai itu tadi mengesampingkan persoalan-persoalan kader kita. Ya. Jadi ada kebijakan-kebijakan. Jangan sampai kemudian menilai bahwa orang-orang yang kemudian sudah mendapat hidayah Allah, kemudian dia menjadi tidak nyaman karena ada kebijakan-kebijakan itu. Jadi perlu perlu satu peran yang aktif, ya. Misalnya ketua UPPA yang di satu sisi memotivasi, di sisi yang lain memberikan solusi dan memberikan kabar-kabar gembira sehingga
apa yang dia kerjakan adalah sesuatu yang positif. Apa yang dia sanggupi itulah bagian dari keberkahan itu sendiri. Saya sanggupnya segini, ya sudah bismillah. Mudah-mudahan bisa ditutupi sama yang lain dan seterusnya. Jadi janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya keadaan sudah melewati batas. Artinya adalah ya kita berharap terhadap mitra koalisi, saya kira wajar. Kemudian berharap ada bantuan operasional pemenang itu wajar dan sesuai dengan komitmen-komitmen saja. Tetapi yang paling utama adalah sumber daya utama kita adalah kader dan apa yang melekat pada dirinya, baik itu jiwa maupun hartanya. Ya. Dan nilainya tentu adalah pahala di sisi Allah SWT. Nah ini jadi bicara tentang ujian sesama pejuang. Jadi ya kita berempati, berbaik sangka, mendoakan, terus diajak untuk beramal ya, dalam kondisi itu yang paling penting. Adapun hasil urusan Allah SWT. Hasilnya misalnya saya sanggupnya segini, itu hasil, itu urusan Allah SWT dan yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah ujian terhadap objek dakwah. Ya. Ujian terhadap objek dakwah ini saya ingin sampaikan, jangan sampai kita gampang marah ya. Mungkin ini nanti kisah Nabi Yunus yang dimakan oleh Zunnun atau ikan paus ini bisa jadi pelajaran. Kalau kita ngambek ya siapa lagi? Masa dai ngambek ya enggak? Nah, nanti kita akan temukan ujian-ujian, misalnya objek dakwah kita siapa? Objek dakwah kita adalah masyarakat. Enggak milih kita. Ya udah sabar. Ya udah ini mungkin dia belum dapat hidayah. Udah dikasih ini, udah dibantu ini dan sebagainya. Jangan marah. Ya. Enggak usah marah. Udah nanti kita dimakankan paus ya enggak? Kira-kira gitu. Yang penting ya sudah, ya bismillah, ini kita hanya berharap sama Allah SWT, dan kalau Allah kasih orang itu hidayah, maka dia akan pilih kita. Tapi kalau Allah belum kasih, maka orang yang marah sama objek dakwah itu sama dengan marah sama Allah. Seolah-olah kita minta untung duluan, kan gitu. Karena mereka itu hanya hanya objek yang kemudian ketika Allah beri gerakan hatinya memberikan suara kita. Tugas kita hanya mengajak. Tapi anak kira itu yang bisa disampaikan. Ya, dalam konteks kepartaian saya kira prinsip-prinsip di atas menjadi pedoman kita. Ya. Pasti ada ujian-ujian. Kemudian tentu yang dibangun adalah keyakinan bahwa kita melalui dakwah, melalui partai ini sudah merupakan hasil ijtihad, maka jihadnya dakwah kita adalah kampanye, jadi gubernur, jadi bupati, gitu kan gitu. Dan itu yang mestinya ada dalam pemikiran kader. Kita dakwah partai berarti jihad kita adalah pemilihan legislatif, pemilihan bupati, wali kota, kira-kira gitu. Dan dalam konteks apa yang kita korbankan ya sama, ada berkorban harta dan jiwa. Ya. Oleh karenanya, ya mudah-mudahan ini menjadi penguat buat anak pribadi dan juga kita semua, insya Allah, ketika kita sudah mengorbankan waktu dan harta, yakinlah bahwa kita sedang berdakwah di jalan Allah melalui dakwah partai. Nah, berarti pemaknaan dari konsep dakwah ke partai ini perlu terus kita kuatkan. Jangan sampai luntur, organisasi sama, partai sama dengan partai yang lain, nggak begitu. Mereka juga membantu, kita membantu, nggak begitu. Kita membantu lillahi ta'ala, kita berjuang lillahi ta'ala. Gitu. Adapun hasil itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Pada hakikatnya kita sudah diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang itu sudah dibayar cash duluan sama Allah. Kira-kira gitu. Ya, dengan ketenangan hidup, dengan kenyamanan, dengan nikmat bersaudara dan seterusnya. Itu adalah bagian dari yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Dan tentunya kita berharap apa-apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah SWT. Kita bisa masuk surga bareng-bareng atas kita saling mencintai sama kita dan saling mendoakan sama kita. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.